Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas modul pengembangan perangkat pembelajaran. Topik 2, pengembangan materi pembelajaran pada PPG Pendidikan Profesi Guru Transformasi Plus Batch 1. Bismillahirrahmanirrahim. Topik 2, pengembangan materi pembelajaran. A. Definisinya. Dalam upaya memudahkan pembaca memahami istilah konseptual yang ada pada topik ini, berikut ini disajikan definisi istilah yang relevan. 1. Materi pembelajaran dikenal sebagai bahan pembelajaran, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. 2. Struktur pengetahuan adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai ilmu. 3. Multiperspektif adalah cara memandang sesuatu dari beragam sudut pandang yang menghasilkan banyak pertimbangan atau pendapat yang berbeda. 4. Multidisiplin adalah cara pandang yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Integratif adalah bersifat integrasi atau bersifat menyatukan beberapa aspek menjadi satu kesatuan utuh. B. Teori dan konsep pengembangan materi. Pada tema ini, teori dan konsep yang dipelajari adalah materi pembelajaran sebagai pengembangan perangkat pembelajaran. Isi tersebut didukung oleh komponen pengembangan materi. Komponen pengembangan materi mencapai level advanced material. Ciri dari advanced material adalah pengembangan materi dengan cara menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Jawaban dari keempat pertanyaan tersebut menjadi modal awal pengembangan materi yang digunakan dalam menyiapkan bahan ajar dan materi pembelajaran. Pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa pada setiap pengembangan materi diterapkan dalam menjelaskan materi pembelajaran dilihat dari beragam sudut pandang atau biasa disebut dengan istilah multiperspektif. Sementara itu, jika materi yang dikembangkan tersebut dilihat dari disiplin ilmu yang berbeda, maka bisa disebut dengan istilah multidisiplin. Berikut ini disajikan pengembangan materi dalam peta konsep. Pengembangan materi. Gambar 2.1 peta konsep topik 2. Struktur keilmuan. Sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencari kebenaran dalam pengetahuan yang kemudian dikenal sebagai ilmu. Apa? Penjelasan tentang definisi atau konsep. Mengapa? Alasan, urgensi, latar belakang, filosofi. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur. Untuk apa? Manfaat, hikmah, metakognitif. Dimensi multiperspektif, cara memandang sesuatu dari beragam sudut pandang yang menghasilkan banyak pertimbangan atau pendapat yang berbeda. Ahli 1, ahli 2, ahli 3. Uraian materi menggunakan salah satu komponen dalam kerangka berpikir pengembangan materi pada advance material. Gunakan keragaman pandangan, konsep atau teori dari para ahli terkait dengan materi.
dimensi multidisiplin. Cara pandang yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Disiplin ilmu 1, disiplin ilmu 2, disiplin ilmu 3. Uraian materi dikaitkan atau diintegrasikan atau dikontekstualisasikan dengan disiplin ilmu lain yang relevan sesuai materi. Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi dan teknologi informasi komunikasi, information and communication technology. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menawarkan berbagai kemudahan baru dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi belajar dari outside guided menjadi self-guided dan knowledge and as possession menjadi knowledge as construction. Lebih dari itu, teknologi ini ternyata turut pula memainkan peran penting dalam memperbarui konsepsi pembenaran yang semula fokus pembelajaran semata-mata sebagai suatu penyajian berbagai macam pengetahuan menjadi pembelajaran sebagai suatu bimbingan agar mampu melakukan eksplorasi sosial budaya yang kaya akan pengetahuan. Materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran, kita perlu memikirkan materi atau bahan pelajaran apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Karena itulah kita perlu mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam mengembangkan materi ajar dapat mengacu pada 2 hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pertimbangan konteks dilakukan untuk menentukan bentuk kemasan materi pelajaran seperti dijilid atau tidaknya dan lain-lain. Sedangkan dari segi bentuk kegiatan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan apakah pembelajarannya konsep konvensional, pendidikan jarak jauh, ataupun kombinasi keduanya. Ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi ajar, yaitu karakteristik peserta didik, bentuk kegiatan pembelajaran, konteks tempat penyelenggaraan pendidikan, strategi pembelajaran, dan alat penilaian hasil belajar. 1. Pengembangan materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran, learning materials, adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor. Materi pengetahuan atau kognitif berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan didiskusikan oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengungkapkan kembali. Dalam mengembangkan materi perlu diperhatikan cakupan pengetahuan yang terdiri dari 4 jenis pengetahuan, yaitu A. Pengetahuan fakta, yaitu sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi semua hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, misalnya nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik atau tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang dapat diuji atau diobservasi. B. Pengetahuan konsep, yaitu adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya.
Jadi semua yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran seperti definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi dan sebagainya. Materi konsep contohnya pengertian zakat, syarat, dan rukun sholat dan sebagainya. C. Pengetahuan prosedur, yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh langkah-langkah dalam pengurusan jenazah, hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi. Merrill dalam Wina Wijaya 2011, Wina Sanjaya 2011. D. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, peserta didik mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Pengembangan peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri, sama halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum. Dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar lebih baik. Dengan demikian, apabila kesadaran tersebut terwujud, maka peserta didik dapat mengawali proses berpikirnya dengan merancang, memantau, dan menilai apa yang dipelajari. Berikut cakupan dimensi pengetahuan sebagaimana gambar di bawah ini. Gambar 2.2 dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Dimensi pengetahuan: metakognitif, prosedural, konseptual, faktual. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis. Mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta C6. Ini dimensi proses kognitif. Ya, kalau metakognitif, prosedural, konseptual, ini keterampilan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, ini keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam mengembangkan materi pembelajaran, guru tidak hanya memperhatikan materi dari segi kognitifnya saja, namun juga dari segi afektif, yakni berhubungan dengan sikap dan nilai. Materi afektif termasuk pemberian respon, penerimaan nilai, internalisasi, dan lain sebagainya. Contohnya nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, minat, kebangsaan, rasa sosial, dan sebagainya. Aspek psikomotor juga tak luput menjadi perhatian dalam pengembangan materi, yakni yang mengarah pada gerak atau keterampilan, skill. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Kompetensi yang ingin dicapai dari gerak atau keterampilan, misalnya gerakan sehat, sholat, bela diri, renang, dan sebagainya, yang diakomodir pada jenis pengetahuan prosedural. Keterampilan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu satu, A. Keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berpikir melalui usaha menggali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi, baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. B. Keterampilan fisik, yakni keterampilan motorik seperti keterampilan mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi, keterampilan mempelajari suatu alat, dan lain sebagainya. Selain itu, Hilda Taba dalam Wina Sanjaya 2011 juga mengemukakan bahwa ada 4 jenis tingkatan materi pelajaran, yakni fakta khusus, ide-ide pokok, konsep, dan sistem berpikir. Fakta khusus adalah bentuk materi kurikulum yang sangat sederhana. Ide-ide pokok bisa berupa prinsip atau generalisasi. Konsep menurut Hilda Taba lebih tinggi tingkatannya dari ide pokok.
Hal ini dikarenakan memahami konsep berarti memahami sesuatu yang abstrak, sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir lebih mendalam. Sistem berpikir berhubungan dan kemampuan untuk memecahkan masalah secara empiris, sistematis, dan terkontrol yang kemudian dinamakan berpikir ilmiah. 5. Pengembangan materi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan materi ajar yaitu 1. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 4. Struktur keilmuan. 5. Berbagai sumber belajar atau referensi yang relevan dan termutakhir digital maupun non-digital. Dan 6. Alokasi waktu. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pada peserta didik untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, data atau fakta, konsep dan sebagainya, yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta ataupun tanda. Pesan bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Penerimaan pesan bisa dipengaruhi oleh keadaan individu yang menerima pesan itu sendiri. Wina Sanjaya tahun 2011 mengemukakan agar pesan yang ingin disampaikan bermakna agar memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. A. Novelty, artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. 2. Proximity, artinya pesan yang disampaikan sesuai dengan pengalaman peserta didik. C. Kompleks, artinya pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sedemikian sehingga menggugah emosi. D. Humor, artinya pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian. Agar materi yang akan disampaikan menarik, maka perlu mengemas materi pelajaran melalui pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar memungkinkan peserta didik untuk mempelajari suatu kompetensi dasar secara runtut dan sistematis. Ada beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi pelajaran menjadi bahan ajar. Di antaranya adalah A. Kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. B. Kesederhanaan. C. Unsur-unsur desain pesan. D. Pengorganisasian bahan. Dan E. Petunjuk cara penggunaan. Mahasiswa dapat mengembangkan materi dari pengembangan materi berbasis advanced material dengan perspektif yang beragam atau bisa disebut multiperspektif, dan pengembangan materi berbasis advanced material dengan multidisiplin atau multidisiplinary. A. Pengembangan materi multiperspektif. Pengembangan materi multiperspektif adalah pengembangan materi yang lebih melihat suatu materi dari beragam sudut pandang atau pandangan para ahli, para ulama, para fuqaha yang beragam. Ragam pandangan para ahli dipilih sesuai dengan fokus materi yang dikembangkan. Keragaman tersebut membuat komponen-komponen saling berhubungan dalam membangun pengetahuan. B. Pengembangan materi multidisiplinary adalah pengembangan materi pembelajaran yang bertumpu pada cara pandang yang melibatkan dua atau lebih disiplin akademik, disiplin ilmu yang berbeda dalam melihat suatu masalah yang dikembangkan. Disiplin ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu lain terkait dengan fokus materi bisa menjadi alternatif pemilihan disiplin ilmu. Pengembangan materi bersifat konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu yang dikembangkan. Kendati pun demikian, dalam pengembangan materi disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. C. Prosedur pengembangan materi pembelajaran. 1. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Untuk mengembangkan materi pembelajaran yang efektif, pertimbangkan langkah-langkah berikut ini. A. Identifikasi kebutuhan siswa. Pahami karakteristik siswa, pemahaman mereka saat ini, dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran tertentu. Gunakan evaluasi dan observasi
observasi kelas untuk mencapai maksud ini. B. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART untuk membantu pembelajaran dan membantu siswa memahami dan mencapai harapannya. C. Materi pembelajaran berbasis penelitian. Kumpulkan informasi, fakta, dan data terkini dari buku teks, jurnal, sumber, dan referensi terpercaya lainnya untuk memastikan materi tersebut akurat. D. Pilih metode pembelajaran yang tepat. Pilihlah metode pengajaran. Pilihlah metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Gunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau integrasi teknologi untuk membuat pembelajaran menarik dan efektif. E. Integrasikan teknologi yang ada. Gunakan perangkat lunak, aplikasi, atau platform online pendidikan untuk mendukung pembelajaran dan menciptakan pengalaman belajar yang interaktif. F. Buat materi yang menarik dan relevan. Pastikan materi tidak hanya informatif, tetapi juga disajikan dengan cara menarik. Gunakan gambar, video, dan contoh praktis untuk memperjelas konsep. Hubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih relevan dan bermakna. G. Sederhanakan bahasa dan gaya penulisan. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari jargon tanpa penjelasan yang memadai. H. Gabungkan alat bantu visual. Sertakan ilustrasi, diagram, dan grafik untuk membantu memvisualisasikan konsep yang kompleks dan membantu pemahaman. I. Promosikan partisipasi aktif dan kolaboratif. Libatkan siswa melalui pertanyaan, diskusi, dan kegiatan interaktif untuk merangsang pemikiran kritis dan keterlibatannya. Di samping itu, memfasilitasi komunikasi online dan alat kolaborasi yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek atau diskusi, meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial siswa. J. Susun materi dengan jelas. Atur materi dengan judul, subjudul, dan poin utama yang jelas untuk membantu siswa mengikuti alur ide. K. Berikan dukungan dan bimbingan. Tawarkan dukungan dan bimbingan saat siswa menggunakan materi interaktif, menjawab pertanyaan, memberikan umpan balik, dan memantau kemajuan mereka dalam belajar. I. KLL, uji dan evaluasi. Sebelum menggunakan materi di kelas, lakukan uji coba dengan sekelompok siswa untuk mengumpulkan umpan balik. Terus mengevaluasi dan menyesuaikan bahan untuk meningkatkan kualitasnya. M. Strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan strategi seperti visualisasi, pembelajaran kooperatif, dan instruksi berbasis inquiry. 2. Gambar skema atau flowchart dari pengembangan materi pembelajaran. Gambar 2.3 pengembangan materi berbasis advance material. Materi apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, multi perspektif, alih 1, alih 2, alih 3, dan seterusnya, multidisiplin, disiplin ilmu 1, disiplin ilmu lain, dan seterusnya gitu ya. D. Konseptualisasi pengembangan materi. Para mahasiswa diminta untuk mengkontekstualisasikan pengembangan materi ke dalam tugas profesi sebagai guru. Pertanyaan konseptual adalah mengapa pengembangan materi penting untuk dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pertanyaan ini memantik mahasiswa untuk mendiskusikan dengan beragam perspektif bahwa materi pembelajaran itu dikembangkan oleh guru. Selama ini materi tersedia dalam buku guru atau buku siswa. Karena materi pembelajaran yang ada selama ini baru pada menjawab pertanyaan apa, dan beberapa materi sampai pada bagaimana. Tugas guru selanjutnya adalah mengembangkan materi menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa, agar pembelajaran menarik, menyenangkan, dan menantang.
serta memperoleh kedalaman dan kemanfaatan, maka guru dapat meneruskan materi sesuai dengan kondisi peserta didik di lingkungan sekolah atau madrasahnya. Dengan demikian, materi pembelajaran lebih fleksibel dan guru lebih kreatif dan inspiratif mengembangkan materi. Di antara alasan untuk apa materi pembelajaran ini dikembangkan oleh guru dalam mencapai capaian pembelajaran adalah guru bisa merancang materi yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik. Di samping itu, guru dapat memilih metode atau strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berbasis masalah berdasarkan materi yang dikembangkan. Asesmen juga lebih mudah yang didasarkan pada materi dan tujuan pembelajaran. Fakta yang terjadi di sekolah atau madrasah bahwa guru tidak berani mengembangkan materi yang lebih mendukung pembelajaran sehingga menarik. Di samping itu, wujud pengembangan materi pembelajaran bisa memperbaiki setiap saat, sehingga penting bagi guru untuk melakukan perubahan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil penelitian sehingga pembelajaran lebih bermakna, mendalam, dan mengasihkan. Mengingat bahwa materi adalah segala bentuk materi baik informasi, alat atau teks yang dibutuhkan guru untuk merancang dan meninjau pelaksanaan pembelajaran. Materi dirancang secara sistematis dan menarik yang dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dalam mengembangkan materi sebaiknya disajikan dalam gambaran lengkap tentang kompetensi yang akan dikuasai siswa yang berisi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Metakognisi pengembangan materi pembelajaran. Metakognisi pengembangan materi pembelajaran. Pelajaran baik dari mengembangkan materi. Pengembangan materi pembelajaran adalah materi merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan. Materi merupakan satu paket dengan tujuan yang ada di kurikulum sekolah. Ia merupakan komponen penting dalam pendidikan. Pendidikan membutuhkan kurikulum. Kurikulum berisi tujuan yang berfungsi sebagai arah pendidikan. Pengembangan materi menjadi isu penting pendidikan. Oleh karena itu, guru memahami betul cara mengembangkan materi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan perencanaan pembelajaran melalui pengembangan perangkat pembelajaran. Kegagalan mengembangkan materi membuat pembelajaran kehilangan beban. Relevansi materi pembelajaran dalam kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, prediksi, dan proyeksi apa yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Sebagai bahan refleksi, guru melakukan pertanyaan. Refleksi, apakah selama ini sudah mencermati pengembangan materi sebagai acuan dalam proses pembelajaran? Tanyakan pada diri sendiri selama ini, materi pembelajarannya sudah memenuhi jawaban dari pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Bila mana materi mengacu pada CP dan TP, apakah guru lebih leluasa mengembangkan materi, memilih metode, dan melakukan asesmen? Berbagai pertanyaan reflektif ini bisa ditanyakan. Kondisi yang tidak sesuai dengan harapan maka sejatinya adalah memunculkan masalah sebagai awal merefleksi. Dari masalah tersebut dicarikan solusi dan diwujudkan dalam aksi praktek pembelajaran yang tertuang dalam tugas jurnal refleksi praktek pembelajaran. Kesimpulan. Dalam proses pembelajaran akan ada proses transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa. Informasi itu berupa bahan atau materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran, learning materials, adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi harus sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Dalam pengembangannya, sejenis-jenis pengetahuan perlu diperhatikan. Salah satu bahan pembelajaran dapat berupa pengembangan materi yang terurai dalam komponen apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa materi tersebut dibelajarkan. Penjelasan tentang definisi atau konsep merupakan jawaban dari pertanyaan apa. Alasan, argumen, latar belakang, dan filosofi adalah jawaban dari pertanyaan mengapa.
Pertanyaan tentang bagaimana dijawab dengan langkah-langkah atau prosedur. Manfaat, hikmah, metakognitif merupakan jawaban dari pertanyaan untuk apa. Keempat pertanyaan tersebut sejatinya bisa dibingkai pada sudut pandang berbeda sehingga bersifat multi perspektif atau dari disiplin ilmu berbeda ya atau multidisiplin. Dengan demikian pengembangan materi pada advanced material, pengembangan berbasis multi perspektif, dan pengembangan berdimensi multidisipliner. G. Praktek pengembangan materi pembelajaran melalui lembar kerja atau LK. 1. Deskripsi lembar kerja. Lembar kerja ini meminta mahasiswa untuk mengerjakan lembar kerja dengan formulir terlampir. Lembar kerja tersebut bertujuan melatih keterampilan mahasiswa melalui lokakarya penyusunan lembar kerja. 2. Petunjuk pengisian lembar kerja. Isi formulir, lakukan pengembangan. 3. Formulir lembar kerja, petunjuk uraikan materi, gunakan sumber materi. LK 2.1 penyusunan pengembangan materi ajar. Materinya apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. LK 2.2 penyusunan materi ajar, petunjuk uraikan materi, gunakan keragaman materi, submateri, ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli dan seterusnya, pandangan ahli ya teorinya ini. Terus LK 2.3 penyusunan materi ajar berbasis multidisiplin, tunjuk uraikan materi menggunakan salah satu komponen dalam kerangka berpikir dan seterusnya ya. Nah, materi submateri, integrasi materi disiplin 1, 2, 3 dan seterusnya. H. Daftar pustaka 1. Referensi utama ada dari Anderson LB. Terus referensi untuk cara membuat LKP di Google Form ya. Di Google Formulir nanti tinggal dilihat ke situ nanti muncul. Ya, referensi dukung. Nah, nanti ke situ larinya. Terus ada sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.